Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kawan-kawan radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos, tentunya yang bersinergi dengan Bali TV, Radio Global FM Bali, Radio Genta Bali, Radio Suwib Besakih, Singaraja FM, dan Suara Negara FM. Topik pembahasan kita sore hari ini adalah dampak daripada revisi Perda RT RW Bali. Ya, kalau itu nanti direvisi, dampaknya pada ketahanan landscape dan budaya Hindu Bali seperti apa. Itulah yang nanti menjadi pembicaraan kita pada sore hari ini. Di studio telah hadir dua orang narawakil yang kita akan ajak membicarakan masalah itu. Yang pertama adalah Ide Perdana Gede Sebali Tianyar Arimbawa, Om Swastiastu Ratu. Beliau adalah Ketua Sabu Pandita PHDI Pusat. Yang paling kiri, di sebelah kiri Ratu Peranda, Dr. Sri Gusti Ngurah Harya Wedakarna MWS 3. Beliau adalah Presiden The Soekarno Center dan Rektor Universitas Mahendra Data. Om Swastiastu, Pak Haji. Nanti narasumber kita ini akan memberikan informasi kepada kita bagaimana dukungan daripada masyarakat, katakanlah tokoh-tokoh masyarakat, baik itu dalam forum rektor maupun masyarakat yang lainnya, dukungan perguruan tinggi di Bali terhadap termasuk juga LSM ya, untuk menolak diparipurnakannya revisi Perda RT RW Bali oleh DPRD Bali. Seperti apa pembicaraannya, dan kemudian nanti pemirsa yang ada di rumah, mari kita berikan masukan kepada para pemimpin kita. Siapa kira-kira pemimpin sane betul-betul ninihin Bali? Mari kita berikan masukan, tentunya nanti setelah yang satu ini. Rahajeng yang galungan lan kuningan. Optik sahabat kebiar ngedumang angpau. Wantaring optik sahabat, sahabatnya nih optik, pilihan irade sareng. Halo adik-adik, ayo ikuti Festival Kreativitas Anak Keliling Bali di Kabupaten Klungkung bersama Sanggar Pelangi Bali TV. Ikuti berbagai lomba pada hari Minggu 26 Februari 2012 di Aula Polres Klungkung pada pukul 9 WITA. Pendaftaran di SKB Klungkung dan Koperasi Krama Bali, Jalan Puputan 95 Klungkung. Informasi di 0818564092. Acara ini didukung oleh kita sebagai manusia pandai-pandai taatnya kepada catur guru itu. Kekuatan ini hubungannya dengan cakra-cakra yang akan Orang tidak pernah mau bakti di pura di sini.
Yen kolene sing bersih nggak sarira kerangsukan dening sang. Ring nabi je raga, ring mudian je, nyen je ngelahyatnya, iya raga tu. Ico itu bedaran binyatnya tunas icane sama bakti yang kalah ke kepura nunas ico. Pemirsa Bali TV, kita setback sedikit kembali, yaitu 2011 lalu, pro kontra tentang usulan perubahan ketinggian bangunan dan bisama pada Perda RT RW Bali sudah masuk ke Pansus Perubahan RT RW 2011. Kemudian 2011 juga tokoh nasional Bali ya lagi menggulirkan pembangunan geotermal yang sudah ditolak oleh gubernur maupun DPRD Bali. Nah, akhir-akhir ini muncul lagi ya, pro kontra tentang perubahan atau revisi daripada RT RW Bali ini. Nah, seperti apa rohnya, kemudian bagaimana dampaknya kalau Perda RT RW ini jadi direvisi. Mari kita dengarkan pemaparan dulu dari Dr. Arya Weda Karna, MWS3. Silakan, Dok. Okay. Jadi sebenarnya mungkin semua masyarakat sampun paham dengan apa yang dinamika yang terjadi seperti ini. Ini sebenarnya masalah Perda RT RW itu sudah final. Setelah diperdakan pada tahun 2009 melewat Perda 19, sebenarnya sudah final, tinggal dilaksanakan saja. Nah, cuman masyarakat kita tampaknya tidak menyadari ada segelintir elit yang mempunyai atau yang didukung oleh kelompok, kalau saya secara terbuka mengatakan kelompok Jakarta, yang mempunyai modal kuat, yang mempunyai kepentingan-kepentingan terhadap pulau kita. Itu sebagian anak-anak atau putra-putra Bali yang menjabat sesuatu sekarang itu sedang istilahnya untuk diprovokasi, untuk merubah salah satu perda yang memang seharusnya menjadi tameng untuk Bali ke depan. Nah, tentu dari segala sesuatu dinamika ini, selain tadi masalah geotermal, masalah lain sebagainya, mungkin yang paling menyakitkan bagi masyarakat Bali adalah adanya satu ada yang mencoba untuk mengotak-atik perubahan bisama Sabah Pandita. Walaupun akhirnya dibahasakan secara politik adanya nomenklatur baru ya, atau kalimat-kalimat baru seperti misalkan menyerahkan kepada Catur Dreste. Ya, kemudian atau juga misalkan adanya rekomendasi. Jadi buat saya kemarin kita pada tanggal 9 Februari bersama Forum Rektor Bali, jadi pimpinan perguruan tinggi seluruh Bali, pada saat kita pertemuan sudah menyepakati dan mendukung secara kompak yang dipimpin oleh Udayana bagaimana agar masalah revisi ini, apapun revisi perda maupun juga tentang wacana rekomendasi dan lain sebagainya, tutup buku sudahlah gitu lah. Jadi ini sudah final. Jangan lagi kita sesama orang Bali ini menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang memang membuat saya percuma dan sia-sia seperti itu. Dan sebenarnya kan masalah pengulangan pada masa-masa silam ya. Dan secara garis besar kita melihat tidak semua rakyat Bali menginginkan perubahan ini. Hanya pada zona-zona tertentu. Misalkan bagaimana rakyat di suatu kawasan pariwisata karena mungkin dibujuk dengan investor ya, terutama ini mungkin ada beberapa kawasan yang saya anggap agak lemah ketahanan Hindunya ya, seperti Badung ya, seperti dimotori oleh Gianyar, oleh Kelungkung seperti ini ya. Nah, jadi masyarakat kita dimanfaatkan sebenarnya oleh investor. Jadi mungkin perlu dijelaskan juga kepada publik RT RW itu apa, karena rakyat kita tidak semuanya ngerti itu apa RT RW. Ya, dikiranya rukun tetangga, rukun warga. Jadi RT RW itu
Ya, dengan bahasa simpelnya seperti pemetaan. Kalau mau membangun di suatu wilayah, jadi rakyat itu harus menyadari ini loh, ada kawasan yang tidak boleh dibangun pusat pariwisata. Misalkan di dekat pura, apalagi pura-pura yang berstatus pura besar. Mungkin ada juga di sini adalah jalur hijau, di sini ada area pemukiman dan lain sebagainya. Nah, jadi agar pemirsa Bali TV memahami mungkin secara luas, jadi itu sudah ditentukan tahun 2009 dengan penyempurnaan berdasarkan Bisama Sabha Pandita, kalau nggak salah 2005 itu, tahun 90-an ketika 94 ketika kejadian di Tanah Lot ya, pasca dibangunnya hotel besar di sebuah kawasan suci. Nah, jadi semangatnya adalah itu. Nah, mungkin ya mudah-mudahan semuanya bisa menjadi lebih baik ya dengan adanya satu pressure, dan yang mendukung sekali ada 4 A yang mendukung. Pertama adalah kalangan agamawan. Yang kedua adalah akademisi, yang ketiga adalah adat, ya, dan keempat adalah aliansi LSM. Jadi seharusnya pemerintah, apakah itu gubernur, wali kota, bupati, DPRD, ini kan komponen 4A ini luar biasa. Sudah mewakili begitu ya. Ya mari kita belajarlah dari itihasa agama kita begitu ya. Barang siapa yang tidak mendengarkan suara para bagawanta, suara intelektual atau cendekiawan, suatu negeri itu pasti akan runtuh seperti itu. Nah, ini kan perspektifnya. Pemirsa, demikian telah beliau paparkan tadi. Kalau tidak salah, nanti Ratu Pranda juga akan menjelaskan dulu dari orang leluhur kita juga sudah ada pedoman sesungguhnya tentang pedum karang, ya, juga asto kosalo kosali di sana baiknya membangun ini, ulu teben konsep dan sebagainya. Nanti Ratu Pranda akan menjelaskan. Rau mungkin sapunapi Ratu perkembangan ring. Perubahan ini kira tuh dari sangat makin kan, dan makin berita terakhir tadi siang dengan penuh rasa hormat dan salut dan kagum pada para anggota DPR yang akan memberikan surat rekomendasi pada gubernur agar tidak lagi ada permasalahan ataupun katakanlah merevisi Perda yang tahun 2009 itu. Angayu bagilah kita yang sebagai pimpinan umat untuk itu. Tapi mari kita bahas dulu tentang catur dreste itu. Kalau kuno dreste, malah kita harus malu pada orang-orang tua kita. Beliau sudah menata begitu rupa Bali dengan Padma Buaneng, Dang Kahyangan, sudah itu Kahyangan 3, sudah itu terus Pura Pemaksan, Panti, Dadia, Merajaan, Sanggah, ring rumah masing-masing. Karena kita menganut falsafah Trimurti, Brahmo ini keluargaan, Wisnu Genah Merem, Iswara, Sanggah Meraja. Jadi kita di Bali ini luar biasa, di seluruh dunia tidak ada konsep pura sejumlah itu. Kalau di Bali 2,5 juta berarti 500.000 kakak, 500.000 pura lah ada di Bali, plus dengan yang lebih-lebih besar. Nah, begitu beliau mengajarkan kita sehingga kita itu harusnya malu. Kedua juga jangan-jangan kita tulah. Ya, kalau sudah tulah bahasanya berat sekali. Ngali ambah ngali angkuh istilahnya. Napi kerja magani dan nyubu napi. Kalau bilang kalau dreste zaman dulu, zaman sekarang yang akan datang, justru kita sekarang berada pada zaman ini asapun api sampun niraga maturan dekan betara kawitan. Ini ke utama dumun luhur iraga nika mata tajukan mana iraga wenten alapin makin napi lagi tandur mangden pungkuran wenten panak cucu nika naler mana alapin dan sama nika taris. Perkembangan zaman manuman jalan. Jalan itu marga agung itu kan buana agung. Jadi mohon pada umat merelakan tanahnya seandainya ada pelebaran jalan. Karena itu kepentingan umum. Nah, mohon pada pemerintah nalar untuk memberikan ganti rugi yang wajar. Yang kagum dengan Bapak Agung Puspayoga waktu beliau jadi wali kota. Ke Pura Desa ini
Ring Badung niku mungkin kan nuwe wibawa, nuwe vibrasi di sekitarnya ditata dengan memberikan ganti rugi. Ada contoh di Afrika niki mau membangun tempat parkir suatu tempat ibadah, pecah nih pasar, itu malah di bumi hanguskan. Kita mudah-mudahan jangan memakai cara-cara seperti itu. Harus bahasa mungkin apa maksudnya kuna kalau desa mau cara istilahnya desa ini kesampurna hanya setempat kabupaten atau kecamatan. Desa Bali. Desa Bali ini karena ini bisa adalah perluan khususnya dumun ring Bali tapi nanti meng-Indonesia. Dengan demikian kan lah atasnya itu. Apa di Bali ini kan ring di desa kan wetan hulu serang tebing. Malah ini istilahnya ini kan patut nyandang sucian. Ini kan patut genah ragam harapan, genah memenuhi kebutuhan hidup. Wonten aturannya sampun. Nah yang paling terakhir ada logika terus. Kan rasane. Karena iraga yang semua sarira kan wonten pikiran dan perasaan ini dia dong. Kan rasane, kan mekeletek sing raga cangat orang bakti ke Ulu Watu, ke Watu Karu, ke Patur, ke Lempuyang, ke Besaki, yen pet lingkungan punika nenten je menunjang. Nah mungkin yang bawasang malih kadang sampun wenten perumahan utawi napi je garing sekitar pura. Patah maka ini sampun contoh nagong Puspayoga contoh oleh beliau menata begitu rupa, berikan ganti rugi, mari menata ulang. Ini kan yang sampun pekayunan SMBC sina wenten pemargi sana becik. Nenten je perah nih ke ide betari luhur iraga mana direngai sengsara dan nah kebetulan makin wenten lembaga keumatan muasta pariwisata. Senantiasa mapinunasan mangnen jagate kerte jagat hite kan dan pernah nonton kepentingan apa-apa sejauh ini kacang nunasang mang neraga sami rahayu pejabat perkanggir desa pekeraman nalar umat gitu dan ngiring sami kawanang akidik konten pikenoh nyane paling nenten mereka abad ke-21 mudah-mudahan paling nenten 10 abad itu yang kita menambah luar biasa kesucian taksu magnit Bali manen tetap hidedan ini seluruh mancanegara tangkil paling minimal ke Pura Besaki. Ini semua tu Dr. Zik berita bagus yang Ratu Purana bawa, jadi barangkali apa yang Turah sampaikan di forum itu katanya sudah ada rekomendasinya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa politik begini jadi saya apresiasi ketika Ketua DPRD kita Cok Rat setelah mengayomi lah seperti itu. Tetapi ini kan agar jangan, karena kan proses politik di DPR itu kan tidak person by person secara kelembagaan. Di sana ada fraksi-fraksi, di sana ada berbagai kepentingan. Nah jadi menurut saya itu begini jangankan dalam konteks itu, Bapak Gubernur Bali saja misalkan ketika yang kita dengar sudah mendukung dalam artian, tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat ini kan teladan, actionnya gitu. Aplikasinya. Jadi Perda RT RW ini sudah berjalan dari tahun 2009 sampai 2012 loh. Jadi harus ada satu contoh. Jadi yang namanya eksekutif itu kan seharusnya mengeksekutor, eksekusi dia sifatnya. Kalau DPRD Bali itu boleh dia mengeluarkan 1000 rekomendasi pun dalam tata negara secara keilmuan nggak masalah. Tergantung dipakai apa enggak. Nah, kecuali memang produk hukumnya berupa perda kan begitu. Kalau rekomendasi bukan produk hukum yang kuat begitu. Nah, cuman yang harus dipegang adalah yang membuat kita itu dari baik akademisi maupun juga dari kalangan nasionalis ini, adat agama ini juga khawatir. Kan biasanya sikap 1% itu
agak mudah terombang-ambing. Seperti ada misalkan bupati-bupati di Bali yang memang getol. Kita sudah catat itu ada sekitar 5 bupati ya. Dari 9 kabupaten ini yang memang dia punya hidden agenda gitu. Karena daerahnya adalah daerah yang berkepentingan dengan revisi ini. Jadi yang diperlukan oleh Bali sekarang agar generasi muda berikutnya itu tidak capek dan lelah kembali untuk membahas hal-hal yang usang menurut saya. Ini udah nggak penting begitu ya. Seharusnya ada suatu sikap kesatria. Ayo dong bicara seperti itu ya. Harus ada yang seperti tadi Bapak sampaikan, nindihin Bali. Nah sekarang kan person untuk itu kan nggak bisa dipegang semuanya begitu ya. Nah jadi secara politik ya boleh saja ke DPRD bawa rekomendasi atau misal minta sikap, tetapi harus ada satu keputusan. Tidak usah dibahas lagi, moratorium selesai. Nah, itu yang kita butuhkan. Seperti apa keputusannya itu? Tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Apotik dan Optik Sekar menjual obat dan kacamata masa kini. Lokasi Jalan Diponegoro 135-137, telepon 237-066 dan Jalan TU Kumar Barat 21, telepon 490275. Datanglah ke Apotik dan Optik Sekar. Bali, Pulau Seribu Pura. Keindahan Bali menjadi pesona. Destinasi ini harus dilestarikan sepanjang sejarah manusia. Mari bersama ikut berbuat kebaikan untuk pulau ini. Saksikan liputannya dalam Ajak Bali setiap Sabtu pukul 20.30 WITA hanya di Bali TV. Aku adalah waktu. Aku ingin bercerita tentang kisah Mahabharata, sebuah kisah kepahlawanan abadi. Kisah ini bukan sekedar kisah mengenai peperangan Wangsa Bharata. Ini adalah kisah perseteruan antara kebenaran melawan semua yang tidak benar. Mahabharata, setiap hari Rabu sampai dengan hari Minggu pukul 22 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan sore hari ini. Tadi telah dijelaskan bahwa yang ditunggu oleh masyarakat sekarang adalah pelaksanaannya daripada RT RW itu dan keteladanannya seperti apa. Itulah yang ditunggu. Silakan pemirsa yang ada di rumah yang ingin memberikan apresiasi atau memberikan masukan kepada narasumber kita yang ada di studio. Silakan masuk di 7474322. Kami tunggu di studio sambil menunggu pemirsa yang ada di rumah. Ratu berusaha malih bawakan saking hasil pertemuan Pak Ratu. Kita kembali pada falsafat yang namanya Trisarira. Setule sarira badan iki di buana alit adalah bagian dari buana agung. Benten Panca Mahabhuta dalam diri kita, pertiwi, apa, bayu, tija, akasa. Oke, tatanan, tata ruang dan sebagainya mengenai tanah, seyaganya diatur begitu rupa untuk memperkuat yang di tengah niki. Di tengah niki kan
siwa, spirit, gitu. Pura. Harus tirta ni kamarta, tirta sanjiwangi, tirta kamendalu. Ampura dumaratu nawakan di tiang atu, ampura banget. Niki wenten Pak Putu luwih saking Tabanan sampun ngerti. Om Swastiastu Pak Putu. Pak Putu luwih di Tabanan, nggih. Om Swastiastu. Coba Pak Putu dihubungi sekali lagi kami. Suara Pak Putu belum bisa kami terima di studio. Pak Putu? Oke. Silakan nanti, walaupun kami sedang berbincang, kalau Pak Putu sudah bisa masuk langsung ya, Pak Putu ya. Dari sana tuh. Oh, silakan Pak Putu, silakan. Om Swastiastu narasumber dan juga presenter yang saya hormati. Berbahagia sekali hari ini bisa berjumpa lewat udara kan itu. Begini narasumber, sebenarnya tadi sudah dipaparkan jelas bahwa konsep-konsep dari leluhur itu sudah jelas. Cuman dari orang-orangnya yang duduk di dalam lembaga legislatif itu perlu harus belajar banyak tentang menyangkut hal-hal kebalian itu kan istilahnya kan. Coba kalau ada misalnya semacam rekomendasi dari para sulingnya itu bagaimana harusnya menjadi seorang pemimpin ala Bali ala Hindu kan itu sudah jelas sebenarnya itu, cuman kenapa DPR kita mungkin terlalu ngotot untuk sekedar ya kalau diterima syukur, kalau tidak ya jadi seperti semacam membuat pro dan kontra itu jadinya. Coba kalau sudah standarisasi dan sertifikasi dari pelajaran sulingnya, saya rasa tidak ada yang perlu dipertentangkan untuk kedepannya. Selamat sore. Semua Pak Putu luwih nggih. Kalau dulu wenten Bagawante namanya Pak Putu nggih. Ketika zaman kerajaan, jadi raja itu mohon petunjuk kepada Bagawante. Harapannya Pak Putu sekali ini ke mana ratu yang tadi wantu di tiang ratu nggih. Kalau tadi sedikit menyinggung masalah tentang ada kepentingan pribadi dari para birokrat wajar-wajar saja. Tapi Raga Ring Bali kan pun mengenal dengan yang namanya Sudra, Wisya, Satria, Brahmana. Yang para birokrat ini kan sampun ring kesatria. Pandang mandingnya diri sendiri wasanya Wisya. Didong rugi raga sampun dadosan kesatria, ada seolah hirakan ini kantun Wisya. Yang nyidayang malih dadok kesatria, mana ngemargiang ke Brahmana. Brahmana kesatria. Raga Ring Bali kan pun biasa. Pemargi madan tatu berata. Tapa, berata, yoga, semadi. Melajang raga, Pak Sarji, Ring Karangasem gitu. Om Swastiastu Pak Sarji. Om Swastiastu Dr. Sarji. Dari sang Pak Sarji. Macam ring, macam ring dia pandita. Itu peranda. Bapak Weda Karna. Om Swastiastu cuma bisa. Rahajang Bali. Nah, titiang sapu niki Perda 2009. 16 baru 3 tahun. Niki kantun bayi laksanakan dengan teguh. Kami mendukung 4 akademisi, ada agama dan aliansi. Niki wau margi gegesonan sampun kebecikan. Iki wenten api niki. Kita sampun niki dumada aja. Bagawante Bali, ngerajikan Bali, bawa tuang jaga dite Bali. Inggih agak dipunika suksema. Pak Sarji Ring Karangasem. Di harapannya berikan dulu berjalan nanti setelah beberapa tahun kalau memang sulit atau kalau ada masalah baru dievaluasi, intinya seperti ini ke sampunang domon sana muaste asang saya sampunang domon curiga kidong Bali kan
Dab-dabang, cening dab-dabang, mumpung raga kari bayi. Kan bahasa bayi. Mumpung kado nalit puniki, ngiring raga dab-dabang sarang sami. Sampunang puputang ring ide Brahmana kemanten. Dan kesatria utamanya nih makanya dia ngamal kekuasaan. Jagat. Wenang. Sanik dunase untuk rakyat sarang sami. Itu yang ya dastun sampun pedande naler kantun muaster rakyat. Banget bisa nunas perlindungan, pengamanan, pengayoman manen iraga ngemarigi yang swadharma sepatutnya nih. Jadi yang buat mana para sulinggi sarang perbelsi sami status sedina-dina senungil semeng nunasang mangnen jagat Bali, jagat Indonesia, dunia, nike mangden santi, mangden kerte, mangden mekedek mekenyung sareng sami ini kan. Nararis kena nyane pura merajan ke sampun terpolusi. Sina pacang rubit awinan ditiang banget nunas ring ide dani sareng sami ngiring ye dab-daba. Nggih. Kan nggih. Nggih, sungsumar itu Dokter Asrin ada Pak Putului di Tabanan ini konsep-konsep rekomendasi dari Sulingge katakanlah dari Bagawado oleh Pak Putului ini dianggap perlu di era sekarang ini pandangan Dora penuh. Kalau kembali ke Perda RT RW tadi ya, seharusnya sudah tidak perlu rekomendasi apa-apa ya. Iya, tinggal sudah tuntas, action saja. Jadi saya minta kepada Pak Gubernur ya kalau memang kesatria ya laksanakan. Laksanakan dan eksekusi. Saya berikan juga, sampaikan masukan kepada pemimpin-pemimpin kita di daerah begitu ya, untuk tidak melawan lagi komponen-komponen ini. Karena kalau sudah seperti ini, kalau saya dari perspektif saya sebagai anak muda Bali ya, saya tuh nggak rela pandite, pinandite datang audensi sana sini meminta menolak, pantasnya tidak gitu loh. Kalau dalam konsep Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra itu Brahmana kan mendoakan jagat ya. Ketika ada satu hal yang urgensi, bolehlah turun. Seperti leluhur-leluhur kita Majapahit dulu Sri Aji Krishna ke Pakistan dari Brahmana menjadi raja karena kan buminya gonjang-ganjing. Bolehlah seperti Resi Drona, Resi Bisma. Tetapi ini bukan masalah. Maksudnya begini, kalau ada satu, kan ada dua macam dalam teori kepemimpinan. Ada goodwill, ada political will. Yang terlalu banyak main itu political will. Goodwill-nya ini nggak ada. Dan goodwill ini dalam agama apapun pasti baik. Jadi masalah bangsa, masalah Bali apapun, kita membutuhkan seorang banyak negarawan dibanding politisi. Nah, seperti isu Perda RT RW, geotermal dan lain sebagainya di sini, ini kan sebenarnya adalah satu battle ya, pencitraan dan lain sebagainya. Dan saya agak mengherankan bahwa kenapa masih ada yang meminta rekomendasi atas dasar dia karena kepentingan kapital. Ini mungkin dalam perspektif Soekarno Center, ini yang ditakutkan oleh Soekarno pada saat memerdekakan bangsa ini. Akan ada kepentingan yang lebih besar, yaitu musuh kita adalah orang-orang kita sendiri yang memang ternyata pro dengan neoliberalisme, pro dengan yang namanya kapital. Jadi rakyat Bali ini akan dihadapi dengan kapitalis begitu ya, yang memakai wajah-wajah orang-orang Bali. Kalau dulu musuh kita jelas, Belanda, Jepang, jelas begitu ya, baju mereka jelas. Tetapi ini ada di antara orang-orang kita, baik itu birokrasi, baik DPR, baik juga pejabat birokrat. Itu yang memang mereka berkepentingan terhadap investor. Nah, jadi yang menurut saya karena Bali sudah tidak memiliki, tadi seperti tema tadi kita bicara landscape ya, kita bicara struktur tanah, struktur Bali secara utuh. Bahwa Bali dengan adanya satu niat saja, baru berniat saja mungkin untuk merubah revisi ini sudah nggak baik kalau menurut seperti saya. Ya, apalagi nanti ke depan ini memang dilaksanakan. Jadi jangan bangga dulu ketika saya sebagai seorang siswa gitu ya, sisya begitu, kalau melihat seperti tadi ada Pinandita datang ke DPR, ada Brahmana sampai audensi ke gubernur, ke DPR minta-minta, itu nggak pantas. Seharusnya coba lihat deh daerah-daerah, kita belajar dari Islam saudara kita ya, itu pejabat itu kalau mau sowan gitu itu datang loh ke pesantren loh.
Makanya kita lihat kan Indonesia ini kan sebenarnya dipegang oleh pondok-pondok pesantren. Kalau berkepentingan presidennya yang datang gitu loh. Iya. Jadi misalkan mohon maaf nih kalau Ratu Bedanda begitu menghadap para kesatria, buat saya nggak sreg gitu. Justru kitalah yang harus mendatangi mereka untuk meminta nasihat. Nah, jadi terlalu banyak lah saya rasa yang di sini disebut sistem tata negara ini yang miss ya. Jadi memang benar kata Pak Butuluwih tadi bahwa harus ada satu bukan pembekalan ya, bukan satu macam pelatihan, yaitu harus mengagamakan politisi itu harus diberikan perspektif dharma. Begitu ya. Jadi makanya saya secara tegas seperti hari ini saya tulis di koran Tokoh, saya sampaikan aja, tolong dicatat. Saya sendiri sudah nyatet loh. Ya, untuk rakyat saya sendiri gitu loh. Ini anggota DPR namanya ini, mukanya seperti ini. Track recordnya dia kenceng nih masalah pada RTW. Ini ada bupati. Besok mau nyalon lagi nih besok. Saya catat nama bupatinya. Jadi besok nggak usah dipilih lagi, nggak usah rekomendasi lagi. Jadi masyarakat harus cerdas. Dan secara kesimpulan, siapakah yang salah dari konsep kehancuran Bali adalah rakyat Bali sendiri yang salah milih pemimpin. Jadi ketika kita sudah salah milih pemimpin bangsa, seperti keadaan bangsa seperti ini, ketika rakyat mau misalkan menerima uang investor, mau menerima uang koruptor, secara batin kan seharusnya rakyat tidak punya hak bicara ya, karena sudah dibeli suaranya. Dan makanya saya anggap bahwa perlu ada satu yang dulu pernah kita bahas, konsep Raja Resi itu ya. Ya bagaimana kepemimpinan itu juga harus ada perspektif agama, Bagawanto juga. Ya, jadi saran saya jangan lagi lah mau dalam artian dari pemimpin-pemimpin kita harus hormat lah kepada terutama komponen adat agama seperti itu. Kasihan ya senior kita harus kesana kesini ya untuk mempertahankan idealisme. Baik, itu dari segi etika, dari segi susila dalam konsep Indo kita kan juga tidak patut sampai sulingi para wiku ngarauhin ke satrio untuk memberikan padahal satrio mestinya harus mohon kepada sebenarnya. Pemirsa, demikian tadi telah kita dengarkan bersama. Sesungguhnya sekarang mari kita lihat ya siapa pemimpin yang sungguh-sungguh nindihin Bali. Kita lanjutkan tentunya setelah yang satu ini. Rahajem yang galungan lan kuningan. Optik sahabat gebiar ngedumang angpau. Wantaring optik sahabat. Sahabatnya nih optik pilihan irage sareng tani. Rumah yang nyaman dan halaman yang asri bisa menjadi sumber inspirasi dalam hidup Anda. Saksikan Selaras setiap minggunya di hari Sabtu pukul 20 WITA. Selalu selaras dalam hidup Anda dan pastikan kenyamanan ruang gerak menjadi prioritas. Bagaimana dengan rumah Anda? Sampai ketemu lagi di edisi Selaras selanjutnya. Sampai jumpa. Perjalananku masih panjang. Selamat ulang tahun, jangan jadi tua. Aku kecewa. Harus dinikmati, untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku. Kupang rampe, penyenang, ada peniutan daging sana, jangan kesali, terus penyenang juga, zaman kupang rampe, bikin ulam palu, hidupin adik, pun ngangen, oke, pian naga sari lalu sebelah kanan, sebelah kiri, diusahakan nagingin sesayut serius.
Oke, pemirsa, silakan yang ingin bergabung lagi dengan kita di studio, silakan. Topik kita pada sore hari ini adalah dampak daripada revisi Perda RT RW Bali. Kalau memang direvisi. Tadi ada beberapa pemirsa yang telah bergabung. Jadi baru saja 3 tahun, pelaksanaannya juga belum begitu diketahui oleh masyarakat luas, kok sudah direvisi, kan demikian. Hendaknya jangan dululah direvisi, silakan berjalan dulu. Kemudian beliau yang di studio juga tadi mengharapkan kepada kita, janganlah para pejabat, politisi, waktunya habis untuk digunakan lagi membahas hal yang mestinya sudah tinggal action saja. Silakan pemirsa yang tunggu di studio di 7474 322. Sambil nyantos, nanti pemirsa dari sana itu melihat. Nggih. Iraga dada seputra sesana yang seni-seni margi yang sesanan Apura ratu domon itu yang punya kewetan. Ida bagus putu ring dan pasar Om Swastiastu. Swastiastu. Oke. Rarisang. Kita masuk semua ring Atu Pranda. Haris. Pak Weda yang kami hormati. Niki Perda ini kan merupakan suatu aturan kapasitas. Iya. Sadarlah bahwa Bali itu ibarat sebuah gedung yang memiliki kapasitas. Kalau kita hanya berorientasi kepada banyak, itu tak banyak uang dan lain sebagainya, nanti tempat pentas yang dipakai oleh seniman itu akan jadikan tempat duduk juga. Musik akan jadikan tempat duduk juga. Nah, di sana tidak akan berlaku sesuatu aturan yang bersifat warisan. Kijang Unas mangkir dengan Atu Pranda sebagai pengabih sang satria guru wisesa. Pak Weda juga sebagai penasehat, sebagai sumber informasi. Informasikanlah sebaik mungkin sehingga berjalan apa yang menjadi wahyu para leluhur kita. Matur suksebel. Om Santi Om. Oke, semua bagus putu dan pasar. Baik. Memberikan apresiasi kepada beliau, kepada kita semua lah. Jadi jangan justru hal-hal ini nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil nyantol dari santu dari wau. Jadi putra sesana, salah satu sesana dari sang marga putra adalah kan Satya. Satya Mitra. 2,5 juta saudara-saudara kita yang perlu kita berikan pengetisan. Mengetis rasa nyaman ini kan. Kedua itu yang namanya Satya Dharma. Tegakkanlah kebenaran sebenar-benarnya. Satya Wacana, Eka Prasetya Pancakarsa dan lain sebagainya sumpah. Termasuk Sulingge juga disumpah Sabda Dharmaning Pandita. Sabda Dharmaning salah satu adalah mengingatkan, mempitahu, mempitutur, atau pekiling. Deje gitu, dengan sing dadi gitu, apang de gitu. Jadi kita juga mohon untuk dilindungi karena kita sudah merasa diri anak lingsir, kita dosen berdua. Udah itu yang namanya nika Satya Herdaya. Manen tetep bakti niring widi. Asapunapi je sugih iragani, asapunapi je kekuasaan iragani. Iraga masal saking siki, saking parama atma. Nintan bersedaya harga ajuman mentang-mentang sugih, kuasa merasa iraga lebihan tekan widi. Ini kan sebenarnya tulah berat. Nah, rades Satya Sodarma. Yang ada saudara yang pandita napi ngeluko pala caraya, juri sewana, para kesatria, ampun itu sumpah maka disapunika, para wisya medagang mah dan jagat hita.
Lampunang gemes kereng ahli bati. Kan sudra nika artinya orang yang suci. Orang yang suci itu angayu-ngayu suka neng wong len. Nggih. Ngujang je orang kan timpali ajak majikane ajak nyamani ajak sekebanjare ngiring. Ya. Sederhana mantan bahasanya ada satya. Ini satya niku pacang ngawinang sauce. Kira-kira niki orang-orang Bali gitu yang kagum dengan bangga dengan orang Bali niki. Nak rata-rata anu niki jiwa kita lah maka disoce nih. Kristal nih. Semua masalah yang ada di Indonesia, di dunia, jangan dikembali ke Bali. Dengar, wonten pertemuan, sampai yang terkecil sampai yang terbesar itu di Bali. Di Bali. Nah, niku kan luar biasa. Kristal kita yang ada di Bali niki bukan hanya berupa batu permata tapi jiwa. Iraga niku sampun kristal dengan sauce. Nah seperti itu bukan ngajum-ngajum awak, tapi ada suatu kemampuan besar spiritual, religi yang itu luar biasa kita di Bali niki. Awinan kita Bali niki termasuk dengan provinsi-provinsi yang lain. Jagat alit. Tanah perkayaan sarang tanah pertanian dan lain saya berkurang karena perkembangan. Tapi kenapa kita ya pantas nida yang nyakan, makan mobil terbanyak di kurang Bali. Sukses maratu kita ke Bali sarang kurang. Tadi ini bagus putu dari Denpasar ya. Jadi mengharapkan kepada kita sekalian agar sadar bahwa Bali ini mempunyai kapasitas tertentu ya, ibarat sebuah kapal demikian ya. Kalau umpamanya melebihi kapasitas ya bagaimana? Ya. Makanya kalau saya di Soekarno Center ya, jadi kebetulan tiang juga kapasitas di Ketua Dewan Pembina Asosiasi Duta Wisata ya. Saya itu paling happy kalau atau paling senang dan mendorong seandainya misalkan NTB punya bandara internasional. Senang. Banyuwangi, Blambangan maju secara ekonomi senang. Iya. Kemarin kan ada ribut-ribut komponen pariwisata karena salah satu kedutaan besar kita di Eropa justru mempromosikan Raja Ampat, bukan Bali. Sekarang ini ada gerakan di seluruh dunia untuk dari aktivitas pariwisata untuk tidak lagi mempromosikan Bali. And I am happy for that. Pak Astawa. Oh, saya itu Pak Astawa. Pak Astawa silakan. Ini di tiang urun rembung cedek nih. Iya, tadi sampai Pak Astawa. Oke, swastiastu, Randal. Iya. Oke, Pak Wedakarna. Iya, astu. Itu bagus. Di tiang kepuniki memang pada era saat ini kita sedang memang bermasalah soal tingkat kualitas wiweka kita. Oh, wiweka ya, jadi kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik, benar tidak benar, pantas tidak pantas, dan boleh tidak boleh. Jadi masalahnya di sini adalah semestinya tidak perlu ada revisi lagi soal SDM. Karena apa? Karena jangan sampai terjadi kehancuran Bali ini adalah karena kita ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi berlebihan. Yang pada akhirnya, niki menurut para wikam niki, apabila kita melakukan eksplorasi dan eksploitasi berlebihan pada dunia ini, maka dunia ini akan berubah. Perubahan dunia ini akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itulah contoh tidak jauh Sidoarjo. Karena keinginan kita melakukan eksploitasi dan eksplorasi berlebihan. Sekarang sudah menjadi lautan lumpur. Kalau menjadi lautan lumpur, berarti hidup manusia akan berubah. Akhirnya kita naik perahu yang di belakangnya nanti ada kipasnya, nanti bukan naik kereta lagi, bukan naik bus lagi.
Nah, inilah yang perlu disadari oleh kita semua, para pemangku kebijakan, apa yang disampaikan, apa yang sudah oleh 4A ini saya terima kasih kepada teman-teman masyarakat, para tokoh yang sudah mengawal ini, mengingatkan para pemangku kebijakan dan kepentingan untuk berhati-hati mengelola pulau yang indah ini. Yang kecil ini. Baik sekali ekspresinya. Janganlah terlalu berlebihan mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Kita sudah kehilangan wiweke. Kapasitas ya, kapasitas. Jadi kalau namanya memimpin, kenapa kita perlu orang-orang pintar untuk memimpin? Karena itu kebijakan itu tidak hanya menyenangkan rakyat. Kebijakan itu tidak harus populer. Ya, seperti sekarang, saya adalah orang Bali yang paling senang ketika Bali tidak dipromosikan lagi di luar negeri. Jadi sekarang Bali itu sekarang udah di posisi di beberapa kedutaan begitu di beberapa tempat itu kalah dengan Raja Ampat dan Komodo, dan I'm happy for that gitu loh. Karena Bali ini jangan sampai jumlah wisatawan yang datang itu lebih banyak dari penduduknya. Kita punya jalan terbatas, airport kita terbatas, pelabuhan terbatas, tanah terbatas, air bawah tanah terbatas. Nah, sehingga dengan adanya konsepsi-konsepsi itu, mari kita bangun Nusantara gitu loh. Dan jangan semua daerah di Bali ini menginginkan pariwisata. Karangasem jangan pernah mimpi seperti Badung Selatan. Orang Jembrana nggak boleh mimpi pingin punya Kute. Orang Beleleng juga tidak punya mimpi. Mari pemimpin-pemimpin kita, jangan kita berbicara semuanya serba pariwisata. Siapa yang bicara pertanian? Nggak ada sekarang. Tidak ada yang bicara peternakan. Ya. Kemudian Bali tahun 2011 rekor. Mencapai importir bahan pangan nomor 2 terbesar setelah Jakarta. Jadi ini kan ada suatu grand design untuk penghancuran Bali. Dan marilah pemimpin-pemimpin jangan mengejar APBD itu biar 1 triliun ke atas. Kalau memang cuma 200 miliar, 300 miliar PAD, walaupun itu berdasar sumber dari hal yang sederhana, pertanian misalkan, mari kita pakai secara swadesi. Ini kan ajaran Hindu ya, swadesi, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, makanya di sini ya kesimpulannya ya Bali lebih membutuhkan pemimpin-pemimpin yang lebih mempunyai visi, lompatan visi ke depan. Tidak hanya pragmatis, menghabiskan jabatan yang 5 tahun, membalikkan modal untuk bahan kampanye mereka, kemudian semuanya PAD. Ketika ada duit, apa yang terjadi? Belanja publiknya lebih sedikit dibanding belanja pegawai. Nah, jadi ya kita banyak perlu negarawan sebenarnya. Coba curah deh, Ratu ada Pak Astawor yang Denpasar itu Bali niki kanika yang sampun. Surut pisan gue bekel keramu dulu Ratu. Ya, mereka kan tergantung, mungkin kalau kita merasa diri sebagai brahmacari, long life education, mempunang usan melaca. Itu kan sampun merupakan maka di bagian hidup dari kita orang Bali. Itu yang ngambil mungkin istilah bahasa dauh tukad 5D. Karena nenten je datang, duduk, diam, dengar, duit. 5D satu nih ke define. Jadi kita harus mencintai Bali itu seumur umur. Kedua adalah divide. Mari kita membeda-bedakan akengken seberapa sudah kita berbuat sesuatu, seberapa kita Bali dengan daerah-daerah lain. Apalagi tadi ada dikatakan ada nanti mengembangkan daerah-daerah untuk pariwisata. Sangat baik sekali. Di Bali lebih kurang katanya sensus lebih kurang sekitar 3 sampai 5 ribu PSK. Pedanda ke cuma 500. Lu dia bongkar mueden ke untuk itu. Iya. Jadi seperti itu ya harap dimaklumi apa yang akan terjadi di Bali kalau kita tidak sadar. Itu yang harus. Ketiga adalah ini disiplin. Salah satu cara untuk yang namanya melaksanakan WWK adalah disiplin. Itu tadi. Tertib segala-galanya. Tertib hidup. Dumuli luhuri ragan ke rata-rata ke vegetarian.
penampan galungan, makin ulam, makin ten, semangan nasi goreng, tengah hamburger sore kendak bayi punya nih kecacing ini. Keempat nih kan dedikasi. Dedikasi. Apa yang kita nanti bisa perbuat untuk yang akan datang, karena kita sudah lahir sesempurna ini. Yang kedua adalah determination. Siap untuk berkompetisi dengan siapapun, suku apapun, agama apapun, bangsa apapun, untuk kita menyatakan jadi diri kita sebagai orang yang Bali. Orang Bali itu artinya kuat. Menen ajak kira-kira membawa misi hidup kita di dunia ini. Suksemaratur, urat. Jadi pemirsa, demikian telah kita gunakan waktu ini untuk saling bertukar pikiran. Jadi intinya mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ratu Deprade bahwa sudah ada kesepakatan katanya di DPRD Bali untuk tidak akan ada lagi perubahan atau revisi RT RW ini. Ingat, kalau nanti ada lagi, mari kita lagi bersama-sama untuk mengawal. Gereng itu? Om Santi Santi Santi.